Satu rumah katakan 300 juta Bisa. atau 250 juta. Ya, bisa. Bung Ian kali 1 juta. Ya. Berarti 250 triliun lagi tuh. Ya. Bayangkan perputaran 250 triliun. Pasti akan menikmati ini UMKM juga. Iya. Pasti akan menikmati ini juga yang membuat bahan-bahan rumah. Pasti rakyat Dengan juga. sendirinya multiplier efeknya sangat luar biasa. Multiplier efeknya luar biasa. Iya. Bagaimana nanti juga perancang-perancang ini bisa merancang dengan kreatif. Bagaimana rumah nyaman, sederhana, tapi terjangkau, tapi juga tahan banting. Istilahnya begitu kan? Iya, betul. Sobat Panangian, sore hari ini saya sengaja mengundang seorang tokoh dari parlemen yang sudah 3 kali terpilih berturut-turut, jadi udah 15 tahun. Dan beliau saya dengar juga mencalonkan diri lagi yang keempat kali. Dan mengapa saya undang beliau? Karena dia sangat concern terhadap rumah rakyat. Seperti kita ketahui bahwa saya adalah pengamat perumahan. Bagaimana concernnya? Ya diuji dari bagaimana komitmennya untuk mendukung sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai mitra setia pemerintah untuk mensupport pembangunan rumah rakyat melalui KPR. Nah, siapa lagi orangnya kalau bukan sobat saya, Eriko Sotarduga Sitorus. Kalau dipanjangin namanya masih ada lagi. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Karena tadi ini adalah sedang mengadakan acara penting sekali dengan Partai Hanura. Tapi karena komitmennya sudah mau datang kemarin, memang delay 1 jam, tapi luar biasa tetap dia komit. Nah, inilah salah satu bukti. Ya. Amin. Ya, jadi saya sangat senang sekali Eriko Sotarduga. Jadi saya panggil bebas. Eriko Sotarduga boleh, BPS boleh. Kalau dipanggil nanti nomor 1 dikatakan kampanye kan begitu nggak baik juga Pak Panangian. Eriko aja, Eriko aja deh, Eriko. Oke. Ya, saya lebih senang jadi Eriko ya. Iya. Nah, Bung Eriko. Iya. Setelah 15 tahun sebagai anggota parlemen yang membidangi dunia keuangan. Ya. Nah, saya dengar-dengar dari berbagai kalangan bahwa Eriko sangat concern terhadap pembangunan rumah rakyat. Ya. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Ya, kita tahu tahun 76 pemerintah mendirikan Bank BTN. Betul. Nah, berkali-kali Bank BTN ini selalu diisukan diakuisisi ya, segala hal gitu. Iya, begitu. Ya, mulai tahun 2000 Bank Dunia memberikan rekomendasi bahwa Bank BTN itu perlu dirubah menjadi housing agency. Kemudian ada beberapa lagi studi-studi yang dilakukan oleh Bank BUMN, mungkin juga disupport oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, mengatakan ya inefisiensi dan segala macam lah. Sementara dulu didirikan memang khusus untuk jadi Bank KPR. Bagaimana tanggapan Bung Eriko tentang dinamika itu sendiri? Artinya on off pikiran untuk mengambil alih dan ya menggabungkan. Bagaimana kira-kira? Begini, saya panggil Yan. Bung Panangian. Boleh. Karena begini, Bung Karno menyampaikan orang yang dipanggil Bung itu tidak mengenal umur. Oh gitu ya? Bisa saja dia masih sangat muda, bisa saja dia setengah bayar. Ya. Tapi umur is just only number. Iya. Boleh saja orang muda tapi belum tentu berjiwa muda kan begitu. Tapi rasanya kita cocok. Iya cocok ini ya. Anda udah kelihatan berjiwa muda. Walaupun rambut ini sudah mulai memutih, tidak bisa dipungkiri hal itu kan. Ya, tapi Anda memilih citra itu sebagai sebuah gaya itu, Pak. Amin. Ada orang yang membuat hitam-hitam dia udah 70, tapi malah kelihatan gitu. Kalau Anda kan nggak natural, organik. Betul. Ya jadi begini Bung Panangian, itu juga semua kita yang menyaksikan dimanapun Anda berada, bahwa hidup itu sebenarnya pilihan. Ya. Apakah hidup pasti sempurna? Belum tentu. Tetapi yang membuat sempurna itu adalah bagaimana kita memilih kehidupan itu sendiri. Ya. Nah, sama seperti namanya pun BTN, Bank Tabungan Negara. Itu sebenarnya kan tujuannya apa?
untuk menabung, untuk memberikan apa ya, kesempatan di masa depan itu lebih baik. Ya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, apakah Bank Tabungan Negara sudah sempurna dalam menjalankan tugasnya? Tentu belum. Ya. Tapi bukan berarti, istilahnya begini, kasarnya ya, bukan berarti kalau ada tikus di lumbung padi, kemudian kita bakar lumbungnya. Kan tidak boleh begitu. Iya, iya. Nah, justru kita harus meningkatkan ini, membenahi, dan juga malah memperbesar. Ya. Kenapa? Ya. Bung Panangian, karena kalau kami melihat Bank Tabungan Negara ini menjalankan satu tugas, oke lah, orang boleh katakan bahwa itu lip service atau terserah. Tapi bahwa Bank Tabungan Negara menjalankan tugas untuk memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk memiliki rumah. Ya. Bung Panangian, dalam situasi saat ini, kita harus bicara jujur. Ya. Yang saya tahu Bung Panangian Simanun Khalid ini, semuanya dia paham. Ini nanti harus kasih kita juga, pelatihan-pelatihan. Ini kan, ya boleh dong minta bonus kita dikasih pelatihan. Mana tahu kita sudah pensiun dari wakil rakyat. Ini bisa dengan juga, segala hormat. Bisa juga ikut untuk memasarkan rumah. Kan ya. Nah, coba bayangkan. Kita berpikir secara rasional saja. Anak muda sekarang. Mungkin putra-putri Bung Panangian atau adik-adik yang sekarang sedang mempersiapkan podcast ini atau whatever ini, coba bayangkan kalau sekarang anak muda mau memiliki rumah. Bung Panangian, yang paling murah di mana lah dulu, yang paling terjangkau? Coba, Anda yang lebih terkenal, berapa harganya sekarang? 168 juta. Di mana ada 168 juta di dekat Jakarta? Memang jaraknya... Nah, kita bicara Jakarta lah dulu. Oh, Jakarta nggak ada. Tidak ada kan? Nggak ada. Minimum kalau saya tidak salah 700 juta. Kurang lebih, ya. Kurang lebih. Ya. Nah, 700 juta. Uang muka? Uang muka katakanlah 10%, 70 juta. 70 juta. Baiklah, uang muka bisa kita katakan ditabung. Ya, dengan katakan gaji pada saat ini, mungkin anak muda yang baru baru bekerja belum terlalu lama, kurang lebih di seputaran di bawah 10 juta. Kira-kira begitu. Iya, 5 juta mungkin. Lebih realistis. 5-6 juta. 6 juta ya, 6 juta lah. Nah, dia bisa nabung katakan 2 juta. Ya, sepertiga. Nah, mungkin dia punya rumah. Dengan harga 700 juta saja. Kalau tidak ada katakan keberpihakan. Oh iya, betul. Nah, kalau dengan sistem katakanlah dulu, bahkan itu yang kami diskusikan dengan BTN, begitu juga dengan OJK, begitu juga dengan pemerintah, Kementerian Keuangan. Kenapa di luar negeri bisa 30-40 tahun? Kenapa di Indonesia tidak bisa? Yang saya tahu baru paling lama itu 20 tahun barangkali. 20 tahun. Bung Panangian. Kan? Nah, kalau 20 tahun dengan harga 700 juta, let's say DP-nya 70 juta, sisa 630 juta. Tidak cukup. Bung Panangian. 20 kali 12, 240 kali 2 juta. Tadi kita 480 juta. Belum cukup juga. Iya, betul. Terus kapan orang muda bisa punya rumah? Iya. Nah, ini menjadi PR tersendiri. Betul. Nah, itu menjadi beban bagi saya. Dan ini harus saya perjuangkan. Ya. Nah, ini tidak bisa, Bung Panangian, terhadap katakan lembaga yang semata-mata mencari keuntungan. Semata-mata ya. Semata-mata. Tidak salah dong. Namanya usaha mencari keuntungan. Tapi tapi untuk rakyat tidak bisa begitu. Betul. Bahwa kita tidak boleh berhitung cari-cari keuntungan untuk hal itu. Nah, bagaimana cara mewujudkan ini? Nah, inilah pentingnya ada satu lembaga yang memang punya spesialisasi untuk bekerja di perumahan ini, terutama untuk menolong rakyat kebanyakan. Betul. Untuk menolong generasi muda, generasi milenial sekarang yang kita sebut Gen Y, Gen Z. Kalau tidak ada keberpihakan, tidak mungkin punya rumah. Walaupun Bung Panangian ini kita bisa debat juga bahwa Gen Y, Gen Z sekarang ada juga mereka mempunyai cita-cita untuk bisa bekerja dari banyak tempat. Mobile. Nah, itu silakan saja. Tapi satu ketika, sejauh-jauh burung bangau terbang, kembali ke rumah. Dia akan kembali ke tempatnya. Ini yang kita. Jadi itu Bung Panangian mungkin mengawali ini ya, bahwa penting sekali ada lembaga yang berpihak kepada rakyat. Dan kami sangat mendukung ini. Kita mau reformasi. Mungkin Bung Panangian baru mendengar, kami baru mengesahkan bersama pemerintah namanya Undang-Undang P2SK. Mengenai sektor keuangan ini. Salah satu juga reformasi terhadap
hal ini juga. Jadi kami ingin mempersiapkan bagaimana menghadapi kripto, bagaimana menghadapi kemajuan teknologi digitalisasi. Nah, kami juga mau mempersiapkan. Why not sih? Kenapa tidak misalnya pinjaman atau untuk rumah itu bisa 40 tahun? Yang penting kan begini, Bung Panangian, bahwa Anda tetap membayar. Kalaupun tidak lunas itu, kan bisa anak meneruskan. Bisa, betul. Apa yang salah dalam hal ini? Dan ada asuransi kredit yang bisa mengcover itu. Betul. Nah, itu barangkali Bung Panangian, mungkin saya kalau orang katakan terlalu naif, tapi saya berpikir jauh untuk itu. Karena tidak usah jauh-jauh, kita melihat ke anak kita, melihat kehidupan yang nyata saat ini. Kalau tidak ada keberpihakan dari wakil rakyat dan juga pemerintah, tidak mungkin terjadi hal itu. Jadi dulu Bung Hatta pada tahun 50, sebagai wakil presiden dari Soekarno mengadakan yang namanya Kongres Perumahan di Bandung. Waktu itu dia ngomong bahwa 50 tahun yang akan datang, saya harapkan Indonesia merdeka dari kepemilikan rumah 50 tahun. Berarti kan tahun 2000. Betul. Kalau 50 tambah 50. Nah, kenyataannya pidato Pak Presiden Jokowi kemarin di depan Munas Rei baru-baru ini, dia mengatakan bahwa backlog kekurangan rumah di kita masih ada 12,7 juta. Inilah PR yang dibebani oleh keadaan ini bagi negara, bagi pemangku kepentingan terutama presiden yang dan semakin lama makin besar itu. Itu yang terjadi. Betul. Jadi sebagai gambaran Bung Eriko, pada waktu Pak Harto lengser itu backlog itu 5,3 juta. Betul. Sekarang 12,7 juta. Betul. Nah, berarti ada kesenjangan antara supply di sisi lain dengan demand di sisi yang lain juga. Nah, ideologi atau katakanlah mindset seperti yang Eriko miliki saat ini sebagai seorang anggota parlemen itu sangat luar biasa. Karena apa? Beberapa kali saya jadi pengamat itu kan sudah hampir mendekati 40 tahun. Beberapa kali saya coba menggali pikiran, memang agak sulit menemukan pikiran-pikiran yang cermat seperti ini Karena itu kan soal keberpihakan. Betul. Nah, sementara Bank Indonesia saya lihat pada umumnya terjadi kan regenerasi. Pemikiran Bank Indonesia dulu sampai sekarang beda. Begitu pula pemikiran di pemerintah. Eksekutif kan selalu ganti. Usia pensiun. Nah, bagaimana menyatukan mindset antara, anggaplah Anda parlemen sudah 15 tahun dengan kawan-kawan di Bank Sentral, OJK, dengan pemerintah, eksekutif. Bung Ian, saya sudah membuktikan ini. Begini, Bung Ian, ini true story. Ini tidak terkait dengan backlog perumahan Pada saat COVID melanda kemarin, Indonesia lah yang paling cepat keluar dari permasalahan ini. Pertama, karena keberpihakan pemerintah dan parlemen untuk menuntaskan yang namanya COVID ini dengan antivirus ini atau apa namanya? Vaksin. Bung Ian, belum ada bentuk vaksinnya. Tapi hanya ada harganya. Nah, sekarang bahkan Malaysia pun memuji. Kenapa pemerintah kami tidak berani? Beresiko, Bung Ian. Mesan sesuatu yang belum jelas. Dibuat pun belum. Tetapi itulah yang membuat Indonesia segera bisa terlepas dengan vaksin ini. Dibayar itu, Bung Ian. Nilainya, triliun. Ratusan triliun itu. Puluhan triliun. Itu tidak main-main, Bung Ian. Satu. Kedua, kenapa ekonomi Indonesia cepat keluar juga? Memang ini berkah dari Yang Maha Kuasa. 96% ekonomi Indonesia dihela yang namanya UMKM. Nah, Bung Ian, kita ini dengan Bank Indonesia berani memutuskan yang namanya burden sharing. Nah, sharing berat antara pemerintah, parlemen dengan Bank Indonesia. Yang kalau kasarnya itu kan katakan memberikan nilai lebih. Kalau dalam bahasa katanya cetak uang, bukan begitu sebenarnya. Nah, itu kita lakukan, Bung Ian. Kami mendesak Bank Indonesia dan pemerintah. Saya waktu itu menjadi pimpinan Komisi 11. Saya sampaikan, yang paling penting dalam kehidupan itu nawa itu. Niat baik. Niat. Nah, niat kita mau bantu rakyat. Jadi, pasti Tuhan juga melindungi. Pasti itu. Dan Indonesia ternyata keluar dari COVID yang paling terdahulu. Dan kemudian secara ekonomi, coba lihat Bung Ian. Kita boleh katakan belum pulih 100%. Tapi coba lihat dibandingkan. Bung Ian mungkin, saya baru dari Eropa. Saya baru dari
Inggris baru dari wah mereka terkena dampaknya. Oh, luar biasa ya. Ini kenyataan yang ada, saudara-saudaraku yang menyaksikan semua yang ada di manapun Anda berada, begitu juga yang merekam ini. Ini luar biasa. Nah, jadi apa sebenarnya Bung Ian? Bahwa kita itu terkadang banyak pertimbangan-pertimbangan yang terkadang menyulitkan diri kita sendiri. Sepanjang niat kita untuk niat baik menolong rakyat kita, menolong orang yang dalam kondisi kesulitan, menolong rakyat kebanyakan, menolong orang-orang yang belum mempunyai kemampuan. Itu yang diajarkan oleh agama apapun kita. Dan itu yang diajarkan oleh Ibu Ketua Umum kami. Itu serius, Bung Ian. Dan kita tidak ragu-ragu untuk hal itu. Dan kita siap menanggung resikonya. Dan ternyata apa? Keputusan itu benar, Bung Ian. Itu tidak pada waktu itu, bagaimana mau memastikan itu benar? Kondisi yang tidak pernah dihadapi oleh satu negara atau satu manusia manapun seperti COVID kemarin itu. Tapi ada keberanian untuk mengambil keputusannya. Nah, sama seperti ini juga. Nah, kalau Bung Ian, katakan yang dalam sebagai konsultan, sebagai pakar, saja mau untuk urun rembuk dalam hal ini. Apa sih yang Bung Ian dapatkan dari ini? Nggak ada. Nggak ada. Saya apa yang saya... Nggak ada. Tapi percayalah, kalau Bung Karno katakan, Eriko, kalau tidak kau yang dapatkan, anakmu. Kalau tidak anakmu, cucumu. Saya percaya itu. Karena ajaran agama apapun, kita berbuat, mungkin belum tentu kita yang menerima, Bung Ian. Belum tentu. Saya sampai saat ini masih begini-begini juga. Loh, nanti mau maju yang keempat kali juga belum tahu. Jujur-jujur aja. Luar biasa. Kita kalau mau dibilang curcol terserah lah ya. Belum tahu. Tapi apa? Dengan niat baik. Apapun kita. Yakinlah. Pasti kita diberikan kesempatan, diberikan momen, dan diberikan kemampuan. Itu lucu itu. Coba, sama seperti BTN. Tadinya mau diakuisisi lah, mau diapa, saya sampaikan. Apa sih untungnya dengan seperti itu? Apa kita hanya berhitung soal angka-angka? Terus siapa yang mau tanggung jawab di sini nanti? Sekarang saja dengan kemampuan hanya 700.000 setahun, 750.000. Backlog kita 1 tahun 1,5 juta. Jadi 750.000 nambah terus, Bung Ian. Memang. Nanti 10 tahun lagi, Bung Ian udah 25 juta backlognya. Terus kalau nggak dilakukan sesuatu, betul. Luar biasa, betul itu, betul. Ya, memang itu yang terjadi. Nah, jadi kenapa? Saya di sini mau nyampaikan, mari kita bekerja sama semua. Ayo, masyarakat semua, siapapun Anda, dimanapun Anda, kita sama-sama. Kami tidak ragu. Kita akan bicara dengan pemerintah, bicara dengan Menteri Keuangan, bicara dengan Menteri BUMN, bicara dengan semua stakeholder. Stakeholdernya. Yakinlah, semua pasti punya niat. Pasti ingin keturunannya, anak cucunya, begitu juga seluruh bangsa ini. Kita kan tidak mau kita senang sendiri, Bung Ian. Iya dong. Betul, Bung Ian. Betul Apa sekali. gunanya kita menikmati semua berkah-berkat dari Yang Maha Kuasa, tapi orang lain mengalami kesusahan? Itu yang harus kita selesaikan, Bung Ian. Jadi memang kalau kita lihat, kembali lagi tadi, contoh BTN sebuah analisa terhadap... Ini boleh diminum kan? Silakan, boleh. Nggak ada iklan di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada. Ini netral ini. Jadi dulu Pak Harto lengser, BTN memanufacture sekitar 200.000 KPR. Puncaknya tahun 97. Lalu kan terjadilah krisis ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang, hampir semua presiden sebelum Pak Jokowi itu rata-rata cuma bisa 40.000, pokoknya di bawah 100.000. Nah, begitu Jokowi, terutama yang di kedua ini langsung 200.000. Pernah memuncaki 200.000 lah. Tetapi kalau kita lihat, bandingkan dari jumlah yang di manufacture tahun 2097 dengan sekarang, memang ini ada sebuah kemunduran. Kalau kita lihat pasar modal baru kali-kali, yang kaya semakin kaya karena kemudahan, karena teknologi, memang itu benar. Jadi seakan-akan berjalan di tempat soal pembiayaan perumahan rakyat ini memang. Nah, jadi kalau saya sebagai pengamat, bagaimana caranya supaya bisa menciptakan 750, 3 kali lipat dari yang biasanya gitu. Sehingga aset BTN yang sekarang 300 bisa 1.000 triliun. Nah, setelah 1.000 triliun, nggak akan ada lagi yang berpikir untuk diakuisisi lagi kan. Ini kan karena dia terlalu lebih kecil dibandingkan temannya kan gitu. Sebagai pemilikan dari BUMN kan. Sebenarnya Bung Ian, kenapa kita nggak berpikir lebih maju lagi kan? Bisa ada yang namanya pertumbuhan organik,
Ya, tapi kan bisa juga pertumbuhan anorganik. Bisa. Contoh, Ya. kenapa kita tidak melihat bank-bank lain juga yang bisa diakuisisi? Oh, KPR-nya diambil. Loh, kita ambil. Loh, sekarang begini. Luar biasa. Ada satu bank luar ya. yang menjual, nanti saya sebutkan dikatakan iklan, ya. kan, menjual kartu kreditnya ya. kepada satu bank yang ada di Singapura. Ya. Why not? Ya. Nah ini harus lebih maju lagi, Bung Yan. Berpikir, menurut saya ya. Kalau ada niat ya. Iya, Bung Yan sebenarnya harus sampaikan begitu. Kenapa nggak diakuisisi? Katakan ya, mungkin dari bank pemerintah lain. Ya, ditarik. Supaya ini fokus kepada apa? Nah, jadi gede. Kepada perumahan. Ya. Itu satu. Tapi anggaplah, oke lah, jangan bank pemerintah kan cuma sedikit. Dari bank lain, why not? Oh, beli ya. Bung Yan, kita dari Komisi 11, begitu juga dari Badan Anggaran, menyetujui penyertaan modal negara yang sedemikian besar. Kalau kali ini untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak? Ya, luar biasa. Kenapa tidak? Iya, betul-betul. Nah sekarang saya tanyakan, Bung Yan, rakyat itu siapa? Kan itu yang memiliki bangsa ini. Iya. Nah kalau sementara kita ada yang masih banyak belum punya rumah, hanya rumah yang sederhana untuk mereka tinggali, supaya mereka bisa bersama keluarga, untuk bisa hidup yang lebih tenang. Ya. Dan di sini saya mau sampaikan, bahagia itu sederhana kok, ya. Bung Yan. Ya. Orang tidak muluk-muluk ya, kalau udah rumah 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, ya itu ya. Itu lain lagi itu. Itu lain lagi itu ya, kan ya. begitu kan. Iya dong, nah, iya dong. Ini hanya untuk satu rumah ya. yang ditinggali bersama istri dan anak-anaknya. Iya. Seperti itu. Dan bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Tidak sama sekali. Itu kebutuhan dasar, benar-benar kebutuhan dasar ya. Dan itu adalah implementasi dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu kan? Betul. Itu yang ditulis oleh Bung Karno pada zaman itu. Jadi oleh karenanya memang saya melihat perlu ada sebuah kolaborasi untuk memasyarakatkan pandangan ini yang saya sebut mindset keberpihakan terhadap rakyat yang harus ya mengedukasi, bukan mengedukasi rakyat, mengedukasi elit. Kalau saya sampaikan, ini sebenarnya ya, secara bisnis juga, ini menarik. Ya. Begini, Bung Yan. Ya. Sekarang kan berapa baru yang bisa diadakan? 200.000 lah. Sementara kebutuhan sekitar 750.000. Ya, tapi untuk backlog kan sekitar 600.000. 600.000. Kalau Indonesia Emas bisa jadi 0 di tahun 2045. Jadi 1,3 lah. 1,3? Ya. Berarti masih 1 juta lagi, Bung Yan. Ya, tambahannya ya, yang diperlukan ya, diperlukan. Bung Yan, kalau ini bisa kita wujudkan, ya. Coba bayangkan, industri pengadaan untuk perumahan, maju tidak? Maju, sangat yang maju. Namanya Panangian Simanungkalit harus perlu 20 lagi yang seperti gini. Loh, betul kan? Luar biasa ini. Benar tidak? Iya. Dan pasti nanti begini, pasti orang akan kreatif. Ya. Mencari bahan mana yang murah, yang terjangkau, tetapi juga tahan. Di sini kan kita bukan mau rumah yang cerita rumah mewah, rumah yang sederhana, yang nyaman, betul. yang bisa ditinggali, kan begitu. Betul, setuju. Nah, ini dengan jumlah sedemikian besar, katakan tadi bisa memenuhi kebutuhan. Ini kan bisa dihitung. Bisa. 1 juta lagi. Katakan tadi, anggaplah di Jakarta cukup mahal. Ya. Average lah, satu rumah katakan 300 juta. Bisa. Atau 250 juta. Ya, bisa. Bung Ian, kali 1 juta. Ya. Berarti 250 triliun lagi tuh. Ya. Bayangkan perputaran 250 triliun. Pasti akan menikmati ini UMKM juga. Iya. Pasti akan menikmati ini juga yang membuat bahan-bahan rumah. Pasti rakyat dengan juga. sendirinya, multiplier efeknya sangat luar biasa. Multiplier efeknya luar biasa. Iya. Bagaimana nanti juga perancang-perancang ini bisa merancang dengan kreatif. Bagaimana rumah nyaman, sederhana, tapi terjangkau, tapi juga tahan banting. Istilahnya begitu kan? Iya, betul. Nah, ini bukankah luar biasa? Coba kalau kita hitung, mungkin 250 triliun setahun, dengan sekarang perputaran keuangan kita 1,2 triliun US dollar. Berarti sekitar 16-17 ribu triliun. Sebenarnya kan bukan terlalu besar juga sebenarnya. Enggak terlalu besar. Nah, dan 250 triliun itu apakah harus disediakan 250 triliun? Enggak juga. Enggak. Nah, Bung Yan lah yang bisa hitung. Itu volumenya itu. Nah, ayo Bung Yan dan juga semua yang ahli sini itu. Mungkin cukup dengan 10 triliun atau 20 triliun menjadi awalnya, ini mungkin sudah memadai.
Ya. Nah, kita bisa hitung. Yang sekarang 25 triliun itu untuk 200.000 itu. Ya. Nah, kalau menjadi 500.000, yang formalnya itu menjadi 50 triliun. Jadi hanya 50 triliun. Bandingkan dengan anggaran kesehatan, yang saya kira sudah sampai 680 triliun. Jadi memang perumahan ini masih sedikit, masih di bawah 2%. Dan ini jangan salah, ini kan sebenarnya hanya memulai. Iya. Setelah dimulai, dia akan bergilir. Dia akan bergulir. Iya, bergulir. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana jaminan untuk bisa ada pinjaman. Untuk bisa ada membantu bagi masyarakat itu, katakan dia bisa membayar 2 juta satu bulan misalnya begitu ya. Kan bisa kita hitung nanti nih. Itu untuk di Jakarta, tetapi untuk di luar Jakarta kan mungkin lebih kecil. Let's say 1,5 juta atau 1,200.000. Kan kita bisa. Tapi harga rumahnya kan juga jauh lebih rendah karena pengadaan harga tanah di luar Jakarta kan tentu jauh lebih rendah daripada Jakarta. Nah, tapi jangan lupa juga Bung Yan, kita selama ini sering merancang sesuatu tidak komprehensif. Jadi dirancanglah di satu tempat, stasiunnya aja nggak ada. Memang. Nanti untuk jalannya seperti apa. Nah, ini nanti kita rancanglah di kota-kota ini, di mana dikatakan kalau di luar negeri istilahnya di suburb, di luar dari perkotaan, tapi nanti ada saluran dari angkutan umum ke sana. Kereta, LRT, MRT. Nah, ini juga harus kita hitung dengan baiklah. Bung Yan, saya menghimbau Bung Yan, ajalah teman-teman orang-orang pintar, konsultan untuk menghitung ini supaya kita bisa bertemu. Ini gunanya wakil rakyat. Betul. Kami akan jemput bola, mana? Nah, kita bicara dengan pemerintah. Oh, belum sanggup Bung Yan langsung perlu 50-100 triliun. Kita awali dulu dengan 10 triliun atau 20. Kan tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting ada niat, ada rencana. Dan nanti dengan begini, nanti pihak di luar pun daripada kita menanam di mana-mana, ini aja kita masukkan untuk apanya? Menguntungkan juga kok. Kan begitu, Bung. Yang penting jangan pernah dibuat perbandingan antara keuntungan Bank BTN dibanding dengan Bank Mandiri yang komersial sifatnya. Kan masing-masing ada pasarnya. Ada pasarnya dan ada misinya. Betul. Kalau di sini kan misi membesarkan usaha di sini. Kalau di sini membesarkan jumlah orang yang didorong untuk memiliki rumah sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Misinya kan memang khusus dia. Betul. Gitu ya. Jadi luar biasa pandangan Anda saya lihat. Jadi kalau Anda mengatakan, ayo beberapa orang seperti saya juga berharap ke depan DPR seperti Anda. Amin. Kalau sudah dimulai Bung Yan dengan niat baik, percayalah, karena kita bukan mencari keuntungan buat pribadi kita. Bukan. Ini pasti akan banyak yang sangat mendukung. Itu saya percaya Bung Yan. Jadi Bung Yan, saya berterima kasih diundang di podcast ini memberikan nilai semangat yang jauh. Saya pikir selama ini saya sudah kadang bukan apa Bung Yan, kita kalau sudah berbuat sudah kita juga tidak boleh ini seolah-olah kita yang berjasa atau apa. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Jadi saya aja kaget waktu Bung Yan undang, artinya yang sudah lama saya pertahankan. Waktu itu memang dari BTN semua sangat berterima kasih, bertepuk tangan. Tapi saya berpikir ini bukan hanya untuk BTN, untuk rakyat Indonesia. Itu yang penting, itu yang paling penting. Tujuannya. Nah, sekarang sedikit ada pandangan bagaimana mengenai Perumnas. Karena di tahun-tahun 70 Perumnas itu adalah pionir untuk membuka kota-kota, bahkan Depok, Medan habis itu dimasuki oleh swasta kan, Nah, tapi belakangan ini kayaknya Perumnas sudah mulai fungsinya itu sudah agak berbeda dengan yang dulu. Karena di satu sisi dia di bawah Kementerian BUMN, agak mirip dengan BTN, harus mengejar untung. Di sisi lain tadinya dia punya misi untuk menjadi agen pembangunan yang mewakili pemerintah untuk menjadi pionir di daerah-daerah yang remote, yang susah. Tetapi sekarang ini agak sulit dia untuk mengemban misi itu. Gimana pandangan Bung Eriko mengenai Perumnas, statusnya? Begini Bung Yan, memang harus fokus. Jadi bukan berarti kalau dia mengerjakan sesuatu yang sederhana. Perumnas itu kan sebenarnya perumahan nasional kan, untuk rakyat sebenarnya. Betul. Inilah sebenarnya tadi mengatasi backlog ini. Betul. Nah, untuk perumahan kalau sekarang dikatakan rumah sangat sederhana. Apakah dengan rumah sangat sederhana dia tidak untung? Tidak juga Bung Yan. Untung. Untungnya katakan tipis. Sekarang untung besar membangun cuma 10 rumah.
untung super tipis, cuman 1-2%. Membangun 500.000 rumah. Beda. Itu untung benar itu. Itu sudah luar biasa, ya kan? Iya. Nah, maksud saya, ini sebenarnya hanya soal fokusnya. Iya. Benar-benar lah, inilah yang saya katakan tadi itu sinergi. Iya. Jadi sinergi antara Perumnas, BTN, atau siapa lagi. Misalnya ada dari pihak swasta, asal mau mereka secara profesional, tidak untungnya besar. Untungnya sangat kecil, tetapi dengan jumlah yang sangat besar, maka akan menjadi besar. Iya, betul. Kan begitu? Iya, setuju. Kita tawarkan, bukan hanya Perumnas, tapi Perumnas bisa menjadi modal awal dalam hal ini. Dan mengembalikan Perumnas kepada fungsi sesungguhnya. Iya, itu masalah. Nah, ini jangan Perumnas terus kemudian ingin membangun, katakan, tertarik karena untung yang lebih besar, mau membangun perumahan menengah, perumahan besar. Ini yang kita... Itu yang terjadi sekarang. Kita mau rubah itu. Jadi... saya kebetulan bukan di komisi yang BUMN tetapi kita bisa bersinergi dalam hal ini. Nanti kita minta untuk dari komisi dari BUMN juga untuk membicarakan hal ini. Supaya kita bisa mengelola ini secara simultan. Terintegrasi dengan pembiayaan. Nggak bisa juga lepas satu dengan yang lain. Nah, nanti kalau kita lihat dengan ini, contoh satu lagi, mungkin lahannya tidak perlu harus dibeli lagi, Bung Yan. Sehingga modal awalnya tidak terlalu besar. Itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin kebutuhannya 250 sampai 500 triliun, tetapi awalnya mungkin 10-20% dari itu cukup. Nah, ini yang kita perlu sinergi. Satu lagi, Bung, ya. Di luar daerah itu banyak sebenarnya yang di dekat kota lahan-lahan perkebunan. Betul? Nah, ini nggak boleh semua dikonversi untuk misalnya harus dihitung betul. Tapi kan ada daerah-daerah di sini yang memang katakan tanahnya tidak maksimal untuk ditanam. Tidak subur lagi. Tidak begitu subur lagi. Contoh konkret BSD 6.000 hektar. Nah, itu Bu. Itu eks perkebunan. Ini saya kasih tahu. Kenapa? Saya paham perkebunan sawit. Kalau sudah 2 kali lakukan penanaman, katakan replanting, sudah sulit tanahnya. Kalau ini konversi bagaimana? Memungkinkan BSD itu contoh. Itu kan lahan ex-PTP. PTP. Nah, sama di Sumatera Utara, sama di tempat lain. Ada yang dekat dengan kota dan sekaligus membuka kota kehidupan yang baru. Tapi tadi sekali lagi linknya ini juga harus nyambung. Harus difikirkan supaya tidak seperti sekarang kita mengalami Jakarta yang sangat polusi ini. Betul. Ini jangan lagi kita membuat. Ini sebenarnya sudah dilakukan Pak Jokowi dengan membuka IKN kan? Betul. Pemindahan dan juga menata kota yang baru untuk masyarakatnya bisa mandiri di sana, sekaligus perumahan-perumahannya sehat dan terjangkau. Ini bisa kita mulai, Bung Yan. Nah, saya menantang Bung Yan. Silakan. Tadi itu luar biasa itu karena banyak tanah-tanah nggak produktif lagi, tapi eks perkebunan. Wah, luar biasa itu. Dan sudah ada best practice-nya BSD. Nah, hanya di situ kan optimal lah. Jangan juga dipakai lahan itu untuk misalnya akhirnya jadi perumahan yang... enggak dong. Karena tergantung siapa yang memulai. Kan kadang-kadang begini, Bung Yan. Ini kan tadi sasaran kita, tujuan kita kan nawaitunya membantu rakyat kan. Akhirnya nanti yang ini kecil saja. Yang lebih luas adalah yang apa istilahnya lah. Yang perumahan menengah ke atas ini. Ini yang perlu kita tata. Bukan berarti tidak boleh. Itu kan pengawasan, Pak. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Contoh, lemahnya pengawasan daerah, contoh ya, Kalibata City. Dulu harganya itu cuma 160 juta sampai 200. Jadi diperuntukkan untuk disubsidi untuk kalangan menengah yang bergaji sekitar 5 juta, yang sekarang tinggal di Bekasi, ditarik dia supaya tinggal dekat segitiga Mas. Tapi apa yang terjadi? Karena pemerintah tidak terlibat, dia hanya terlibat memberi izin, dikasih insentif dan segala macam. Begitu selesai, pengembang dihadapkan pada risiko. Kalau saya nunggu-nunggu ini, dijual. Akhirnya yang datang itu orang yang nggak pas sasarannya. Bukan seharusnya jadi harusnya kalau pemerintah mau, pemerintah beli. Kamu bangun, jadi jangan pikir risiko. Saya beli. Lalu saya umumkan ke orang. Barang siapa yang ingin tinggal di sini, tapi harus seleksi. Apa benar rumah pertama? Apa benar gajinya sekian? Nah, tulis tanda tangan. Kalau nanti satu saat saya ketahuan bohong, maka saya dituntut. Dan segala macam. Dan cek dan rechecking kan wajar, Bung Yan. Nah, justru itu. Kerja di mana kan tidak bisa juga dibohongin dalam hal ini. Justru itu. Nah, itu yang belum ada di Indonesia. Jadi kalau di Singapura, benar-benar dicek sama pemerintah. Jadi semakin kuat intervensi pemerintah dalam sebuah kebijakan mengenai low cost housing, makin
tercapai tujuannya. Betul. Nah, di sini belum ada. Ya, itulah Bung Ian. Artinya kita ini sebenarnya niat memulai dengan kesungguhan ini pasti juga kita akan sungguh-sungguh serius. Nah, yang paling penting jangan sampai tidak pada tempatnya yang mendapatkan perumahan yang ya katakan yang berhak lah yang harus menerimanya. Ya, itulah. Itu yang paling penting. Itulah. Jadi jangan lagi terjadi jangan dispekulasikan lagi Bung Ian, kan ya, begitu itu, kan? Ya, nanti satu orang beli 4-10 unit kan gitu. Itu yang terjadi. Udah pasti naik. Itu yang terjadi. Gitu, Bung. Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali lagi kepada pengawasan pemerintah. Benar. Gitu. Jadi harus pemerintah yang mendeliver langsung, bukan pengembang. Iya. Jangan dibiarkan karena pengembang menghadapi risiko bisnis. Ya, gitu loh. Jadi dia akan menjual kepada siapa aja yang paling cepat membeli, kan? Iya. Ya. Nah, itulah mengenai bisnis perumahan. Sekarang kita bicara tentang, saya dengar-dengar dulu Eriko ini adalah seorang anggota DPR yang biasanya kan orang ke DPR itu kan latar belakangnya umum. Tapi Eriko saya dengar-dengar dulu adalah seorang yang pernah sudah menciptakan cuan dulu, sampai mandiri secara financial independence, baru masuk ke politik. Nah, bagaimana ceritanya dulu? Saya dengar-dengar sebelum krisis. Gimana itu ceritanya? Begini, Bung Ian, saya harus sampai dari mulai pendidikan dulu. Ya. Saya besar di Sumatera Utara. Di mana tepatnya sampai tamat SMA itu di Medan. Oh, di Medan SMA Negeri 1 Medan. Dan orang tua saya dulu di perkebunan. Oh. Jadi saya sudah pernah merasakan hidup bersama-sama dengan yang bekerja. Banyak juga yang pendatang dulu dari Jawa ya untuk ke Sumatera, kan Sumatera, begitu. Kalau kita sebutnya Puja Kesuma. Iya. Nah, jadi saya banyak bergaul dengan itu semua. Dan saya punya cita-cita dari kecil dan almarhum ibu saya juga menyampaikan hal yang sama. Bahwa masuklah di dalam dunia politik. Ngomong-ngomong ibu, marga apa ibu? Ibu saya Manihuruk. Oh, jadi Sitorus Bapak Manihuruk ya? Manihuruk. Ya, Nah, kemudian? Nah, beliau sampaikan bahwa kamu harus masuk dunia politik. Luar biasa itu. Supaya apa? Supaya kamu nanti bisa berbuat secara langsung dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, ini nanti kalau dikatakan lip service silakan saja. Itu luar biasa itu. Itu kenyataan yang ada. Dan saya secara pribadi punya tekad, Bung Ian. Saya baru mau masuk legislatif ini kalau saya sudah mapan. Ya, secara finansial. Sekali lagi bagi kita semua ini dengan segala kerendahan hati. Ya. Mapan itu masing-masing orang relatif. Nah, buat saya mapan itu paling tidak keluarga saya tidak bergantung kehidupannya dengan aktivitas saya di politik. Ya. Istilahnya saya masuk di DPR atau apapun tidak mengharapkan pendapatan dari situ untuk kehidupan keluarga saya. Ya, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, bukan berarti saya katakan semua orang harus seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kita masuklah di pengabdian ini kalau kita memang sudah merasakan bahwa kita memang tidak bergantung kehidupannya terhadap profesi itu. Itu penting sekali. Supaya kita bisa konsentrasi dengan baik. Nah, jadi sebelum tahun 98, saya dari mulai umur 20 sudah mulai bekerja, Bung Ian. Saya bisnis. Ya, di mana itu? Karena sambil kuliah, saya kuliah di Trisakti. Oh, nah, di Jakarta ya? Di Jakarta. Saya sebelum umur, tidak ada tentu orang yang mau menerima bekerja, orang yang belum tamat pada saat itu kan, umur masih belum 20. Ya, saya pikir saya bisnis saja. Padahal dari keluarga kami kan bukan berbisnis. Kan begitu. Ya, apa bisnisnya itu? Wah, segala macam. Kalau bahasa sekarang bilang palu gada. Apa lu mau, gua ada. Kan gitu. Jadi dari mulai kontraktor, subkontraktor, saya pernah masukin terigu di pabrik biskuit. Nanti kalau saya sebut katanya iklan kan. Iya, nggak usah. Terus tiba-tiba ada isu biskuit beracun. Apa namanya, tepung beracun ya. Akhirnya saya harus mengambil dalam jumlah besar yang dari pabrik yang tepung terigu ini. Nggak mampu saya, Bung Ian. Nah, saya mulailah berdagang hal lain, kontraktor, berdagang. Kontraktor di usia 20-an ya? Iya, dengan teman-teman. Kemudian kami berdagang ini, Bung Ian. Hasil alam, karet alam. Nah, gitu. Nah, pada tahun 98, singkat cerita ini, 98. Usia berapa tahun 98 itu? 29. Loh, jadi waktu mulai 20 bisnis sudah ada sedikit jumlah uang yang lumayan ya? 3 tahun pertama cita-cita pertama saya harus akuin, saya punya kekurangan. Saya cita-cita pertama mau jadi kaya.
Jadi 3 tahun pertama itu akhirnya hampir bangkrut. Akhirnya saya rubah di mindset saya. Saya mau bekerja untuk saya mau berbuat, mencari pengalaman, apapun hasilnya saya terima. Itulah mulai naik begitu. 29 ya? Itu sekali lagi di umur 22-23 waktu itu. Iya dong, dimulai. Tapi kan waktu tahun 98 itu 29. 97 sebenarnya, Bung. Oh, 97. 97 kan sudah mulai perubahan kurs. Ya, Mei 97 ya. Saya sudah sampaikan nama ayah saya. Kan sudah naik dari 2000 ke 2000 lebih. Ya, 2100 lah, waktu 2300. Ini bakalan ke 3000. Kamu ini kalau 3000 bangkrut kita semua, kata. Loh, saya bilang, saya nggak tahu, yang penting bakal naik ini. Nah, adakah hubungan, Anda kan seorang engineer kan? Ya. Karena jurusan yang diambil dari satu ke teknik industri. Ada nggak hubungan logika yang tajam sehingga ada perasaan kamu atau keyakinannya Eriko bahwa ini udah harus naik ini, begini ya, kan jalannya. Boleh saja namanya ilmu atau apa itu boleh saja lah, Bung Ian. Tapi sebenarnya dasarnya tidak dari situ juga. Karena saya kan bergerak di karet alam. Iya. Ya kan? Ya. Jadi fluktuasi itu yang menghasilkan keuntungan. Jujur saja. Jadi, sebagai trader. terbiasa. Dengan volatility ya. Karena itulah ada untung. Betul. Kalau nggak ada volatility nggak ada untung. Begitu kalau tidak lihat, ada ini. Begitu sama lihat, seperti main saham kan. Nah, jadi singkat tahun 97 ya? 97. Udah naik ke 2.300. Pak. 3.000. 2.300 dulu. Pak, udah naik ini. Ya sudah. Di 2.500, 2.600 mulai saya beli. Ibu saya juga almarhum, saya suruh beli. Mau? Ibu mau? Mau. Nah, apa namanya? Saya tukar, ya uang saya kan terbatas. Ya, kan baru usaha 5 tahun ya. Ya, baru let's say 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, saya ada 600 juta lebih. Wow, tapi 600 juta lebih pada waktu itu udah. Ya, memang udah satu rumah itu. Rumah di Kelapa Gading masih 50 juta. Iya, justru itu. Jadi ya, kalau itu udah lumayan besar lah pada saya. Saya tukar $250.000. Wis. Ya. Lah siapa yang tahu, Bung Ian? Jadi 15.200, 15.300. Saya tukar. Kemudian saya kan main di komoditi. Karet alam. Bayangkan, pada karet alam kan selalu dalam US dollar. Iya, harga. Bayangkan beli pada kurs 2.000, jual di kurs 2.300. Di samping kenaikan harga karet alam, fluktuasi itu kan sudah untung lumayan. Iya dong, iya. Berapa besar tuh, Bung Ian? Dalam cuman hanya berapa minggu gitu ya. 1-2 minggu. Beli di 2.300, 2.500, jual di 3.000. Beli di 2.700, 2.800, jual di 4.000. Waktu itu kan naiknya cepat. Saya bersyukur sama Tuhan. Jadi uang yang ditukarkan dengan dolar itu dibeliin apa langsung? Ibu saya bilang, orang muda nggak boleh punya uang terlalu banyak. Iya. Nanti bisa jadi menguap lah. Begini. Bisa jadi begini. Jadi apalah ceritanya nih, Ma? Iya. Kau mesti beli rumah. Ini sekali dengan sejarah karena minta maaf. Kau beli rumah di Menteng. Ngapain saya bilang gitu? Loh, enggak, tapi kenapa ibu di Medan ya bicaranya Menteng? Dia besar di Menteng. Tapi karena ayahnya polisi, tinggal di rumah dinas, mereka disuruh keluar dari Menteng, diganti rugi, dan beli rumah di Tebet. Jadi dia besar di Menteng. Nah, rumah ini sekarang kalau saya tidak salah, minta maaf, rumahnya Bu Muriati Sudibyo, Ibu Putri dan keluarga di Mangun Sarkoro. Jadi selalu sampaikan, kamu harus punya rumah di Menteng. Di mana masuk akal, Bung Ian? Tapi kan waktu itu kalau 650 juta, loh, kan sudah jadi 15.200. Iya, makanya. Itu 3,6. Ya itulah. Justru itu. Artinya tapi ibu kan apa enak ini kita bicarakan secara materi di sini, Bung Ian, apa nanti seolah-olah kan kita enggak. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa tanah dan bangunan itu investasi yang paling top di Indonesia. Nah, jadi Bung Ian, dengan begitu saya terserah Mama lah. Dicarinya. Oh gitu ya? Dicarinya di sekitar Menteng. Luar biasa. Nah, terakhir pantas lah, dia yang pernah tinggal di sana. Yang punya ini almarhum Profesor Dodi Tisna Amijaya. Ibu itu. Ibu beli buat Nak Riko ya gitu. Enggak, uangnya sendiri itu, Bu. Iya, luar biasa. Sampai ke bank. Bu, jangan ragu, saya bukan hasil merampok ini. Saya bilang, ini saya tukar ketawa. Benar. Iya. Jadi sekali lagi dalam hidup, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, selalu berusaha yang terbaik. Kita tidak tahu kapan momennya itu datang.
Nah, tapi pada saat momen itu datang, jangan pernah kita ragu-ragu. Karena hidup ini juga adalah berbagai dari spekulasi sebenarnya, berbagai dari keberanian kita mengambil langkah, Bung Ian. Iya, iya dong. Tapi kan dalam hal ini saya menilai ibu Anda ini adalah seorang yang visioner karena dia beruntung sekali pernah tinggal di situ. Betul. Jadi tahu betul dia. Dan kebetulan Bung Ian, nanti saya juga membantu ibu saya almarhum ini bebaskan di Menteng. Oh. Jadi dulu di Menteng ini ada yang namanya Ekindom Verponding, Bung Ian. Saya bisa tunjukkan. Iya, Ekindom. Nah, itu di jalan Surabaya. Iya. Nah, jadi tahun 91, 92, 93 saya coba bebaskan di sana. Itu awalnya sebenarnya. Jadi ibu saya jual rumah di Medan. Nah, dikasih uangnya sama kamu. Saya waktu itu juga ada uang sedikit. Nah, kita bebaskanlah rumah di Menteng. Itu kejadiannya. Nah, tahun 96 kami pindah ke sana. Ke Surabaya, Jalan Surabaya itu. Oh iya, betul. Begitu. Jadi almarhum ibu saya itu sampaikan, ini rumah kamu yang bebaskan. Kan begitu. Ya, tapi kan uangnya dari mama, saya hanya sebagian. Laksanakan aja. Boleh nggak ini dijual untuk modal, saya bilang begitu. Karena saya yakin waktu itu, modalnya waktu itu 1,4, sudah ada yang nawar 2,6. Nah, kan untung kan? Iya dong. Saya ada naruh sedikit di situ. Nah, saya bilang, Ma, boleh nggak 2,6 ini 2/3 untuk Mama, 1/3 buat saya buat modal. Ini bisa kita cari lagi. Dulu banyak rumah di sampai sekarang kan masih ada. Ada. Yang apa namanya Ekindom Perponding itu bebas. Nah, ibu saya bilang, susah payah kamu bebaskan itu, kata. Karena karena 5 keluarga yang tinggal waktu itu di situ. Sampai mohon maaf, kadang ada anjingnya yang ngejar kita. 1 tahun saya bebaskan dan mengurus surat-suratnya. Nah, jadi almarhum ibu saya bilang begini, sudahlah, saya kembalikan uangmu. Waktu itu 400 juta uang saya. Enggak sampai 400 juta. Dikembalikanlah. Saya sebulan mikir tuh, Bung Ian. Karena untungnya 1,2 M tadi, 1,1 lah anggap. Udah bisa buat beli rumah lagi. Saya pikir begini, kapan lagi saya bisa balas ke orang tua ini ya? Dari materi dia lebih mampu. Saya pikir apa lagi? Ya sudah lama. Uang saya dikembalikan. Terus ibu saya bilang begini. Dia panggil, Ri, gitu. Ri, ini rumah buat siapa? Buat kau lah, kata gitu kan. Karena kau yang bebaskan. Loh, rumah yang di Medan yang dijual itu sebenarnya untuk siapa? Yang saya tahu itu untuk adik saya. Iya. Untuk adik saya yang almarhum, yang nomor 2, yang laki-laki. Yang laki-laki, kan nomor 2. Iya, betul. Dua laki-laki kan? Iya. 2 laki-laki dan ada 2 lagi perempuan dan laki-laki yang memang dibesarkan oleh orang tua saya. Ya, anak angkat. Jadi terus ya saya bilang itu kan rumah buat adikku. Iya memang, tapi kan kamu yang bebaskan. Enggak. Itu biarlah, kasihlah ke dia. Walaupun belum dikasih nama dia ya. Kau ikhlas. Nah, dia bilang begini, nanti satu ketika kau pasti punya rumah lebih besar dari ini. Ya, saya cuma mikir, dari mana lagi bisa beli di Menteng hari gini gitu loh. Tapi itulah doa orang tua, ibu. Nah, itulah nggak bisa kita baca masa depan. Ini aneh tapi nyata ya. Jadi percayalah. Iya. Sesuatu yang Anda buat baik. Enggak sekarang, nanti pasti akan Anda terima kebaikan itu. Nah, Bung Ian, ini lucunya ya. Dan usia 22 ya di situ tuh. Luas yang tadi yang jadi untuk ibu saya itu untuk adik itu ya. Itu lebih kecil daripada yang tadi dari hasil tukar dolar itu. Iya. Ini kan lebih besar kan? Dibuktikan duanya. Jadi gitu, Bu. Itulah, iyalah kan. Nah, dari situlah kenapa Bung Ian. Saya menghimbau di sini Bung Ian dan kita semua sahabat-sahabat Bung Ian nanti juga konsultan atau apapun. Anda kan semua sudah dikaruniai berkat dari Yang Maha Kuasa. Mari kita buat yang terbaik. Iya. Kita punya ilmu, punya mungkin sedikit kemampuan secara finansial. Ini yang perlu kita bagi kepada saudara-saudara kita saya ini. Saya setuju sekali. Itu loh Bung Ian. Iya, luar biasa. Dan percayalah. Iya. Hal-hal seperti itu membahagiakan. Oke, sekarang usia 22 selesai dulu. Sekarang pada waktu Anda tukar dolar, ibu mengatakan belilah di Menteng. Yang nunjuk lokasi itu kan ibu kan? Dia yang cari. Iya, makanya dia yang nunjuk lokasi itu. Lalu Anda bayar 625 juta semua.
langsung. Bukan 625. Ya. Kan 3,6, 3,6 M. Iya. Pada masih ada lebih dikit lah duit. Iyalah, ya. Jadi langsung dibayar sama dia, lalu saya bayar. Anda yang bayar karena uang hasil bisnis kan, ya. dicampur dengan sedikit bagian dari sini kan, yang tahun waktu usia 22 kan. Jadi 7 tahun lah Anda menjadi entrepreneur. Ya, menurut saya mengalami momen berkat yang luar biasa ya. Iyalah. Di umur 29. Iyalah. Dari saya mulai usaha belum 20. Ya, pada waktu itu udah married? Sudah. Ya. Saya menikah kalau menurut ukuran sekarang muda. Ya, saya menikah umur 25. Oh, ya. 25. Istri saya juga hanya beda 4 bulan dari saya. Ya. Saya satu sekolahan, satu SMA sama-sama di Medan. Saya SMA kelas 2, istri saya kelas 1. Waktu itu masih lebih muda, satu tingkatan. Iya, karena begini. Orang Tionghoa juga berpikir begitu. Kalau sudah bisnis pada umumnya disuruh cepat. Ya. Supaya lebih fokus dia mengembangkan bisnisnya. Tahu, Bung Ian, kenapa saya disuruh cepat? Lama saya tamat. Oh, SMA. Bukan kuliahnya. Oh, iya. Udah hampir saya diusir sama ayah saya. Dia bilang begini, kami dulu tinggal di Pantai Mutiara. Dia bilang begini, kau udah punya duit, katanya gitu. Udah punya modal. Kulihat kau nggak mau tamat-tamat, keluar aja kau dari rumah ini. Gitu. Takut kita Iya. Terus, wah, gawat ini diusir. Terus bagaimana caranya, Pak? Pokoknya kau harus selesaikan segera. 3 bulan ku selesaikan skripsi itu. Memang nggak mau, karena kalau sudah kerja, sekarang gini lah Bung Ian. Iya, betul. Konsentrasi muda. pecah. Terus untuk apa? Iya, betul. Orang udah bisnis, istilahnya. Aku tamat, kan juga kalau aku kerja ke yang nggak ada bedanya. Belum tentu seperti ini. Iyalah, ada kesempatan ya, yang bisa hilang lah. Sekarang lah, kira-kira begitulah. Iya, terus kemudian waktu tahun umur 29 sudah ada keluarga, sudah ada anak ya? Sudah, anak saya sudah 4 tahun. 98 sudah 2. Ya, sudah umurnya udah. Yang pertama sudah 4 tahun, yang kedua baru belum ada 1 tahun. Oh, tahun 98 iya, ya. 98. Nah, jadi kemudian masuk politik itu tahun berapa? Saya masuk politik sebenarnya mulai aktif ya 2000. Tapi 99 sudah mendaftarkan diri menjadi anggota PDI Perjuangan. Oh, tahun 99. Tapi masuk politik secara ansih di organisasi itu tadi. Setelah saya merasa mapan, kami bersama-sama mendirikan namanya Banteng Muda Indonesia. Oh, jadi sayap, organisasi sayap ya? Sayap dari PDI. Tahun 2000. Dulu independen ini. Ya. Tapi belakangan karena kami menyuarakan kepada PDI Perjuangan, ya harus masuk menjadi bagian PDI Perjuangan. Seperti itu. Oh, jadi. Dan tahun 2004 saya coba untuk menjadi calon anggota legislatif. Dulu masih nomor urut. Bung Ian. Iya dong. Nah, saya waktu itu di Jakarta, tapi ya. Berarti baru 4 tahun jadi anggota udah masuk langsung. Iya, tapi saya ditaruh di Indramayu Cirebon, Kota Cirebon. Nomor 7, dapil. nomor sepatu. Iya. Nomor sepatu itu. Nggak mungkin jadi. Tapi saya berjuang. Oh iyalah. Dulu bisa jadi kalau memenuhi BPP. Saya nggak memenuhi, saya cuma 20 sekian ribu suara. Ada 20.000 lebih coblos saya, tapi coblos partainya berbeda. Jadi nggak sah suratnya. Iya. Nah, kalau seperti sekarang saya lolos. Nah, baru 2005. 2005. Saya masuk menjadi sekretaris DPD. Orang nomor 2 di DKI. Di umur 36. Oh. Termasuk yang termuda. Muda ya, itu termuda itu. Ya, karena pada zaman itu masih banyak senior, ya kan? Ya, terus baru tahun 2009 sayalah pertama kali mendapatkan kursi, ya sekali lagi bersyukur, di Jakarta ini, Jakarta 2, Jakarta Selatan Pusat Luar Negeri untuk PDI Perjuangan. Selama ini belum ada kursinya di situ. Oh, jadi masuk ke menerobos di situ ya? Menerobos di situ. Nomor berapa itu waktu itu? Saya waktu itu nomor 1. Oh. Dan memang sudah bukan nomor urut lagi kan, suara terbanyak. Ya. Tapi paling tidak kan ada modal Anda waktu pertama sekali, itu sudah ada lah. Secara finansial? Ya, kalau finansial nggak diragukan. Karena rumah aja ada di Menteng. Bukan finansial, ininya mindset. Untuk memenangkan pertarungan. Waktu itu bagaimana ya, saya hanya berpikir begini. Niat saya baik, tujuan saya baik, tapi saya tentu belum punya pengalaman. Oh, di Jakartanya gitu ya? Oh, di dapilnya ya? Tidak mudah. Ya, di dapil lain. Karena bukan basis partai kami. Oh. Jujur saja. Ya. Di waktu Orde Baru pun, itu tidak dimenangkan oleh Golkar.
Nah, jadi memang sangat tidak mudah, tapi sekali lagi itu menurut saya Bung Ian, apapun perjuangan itu tidak mudah. Hanya sekali lagi dengan niat baik dan sungguh-sungguh yang mau belajar. Kesungguhan, Pak. Iya. Itu saja Bung Ian. Itu yang kedua ya? Itu yang tahun 2009. Iya, yang kedua itu kan. Maksudnya yang kedua, tapi baru itu saya berhasil. Iya. Jadi 2009 sampai 14 kan? Iya, betul. Nah, terus dapil yang ketiga? Nah, setelah itu 2014 sama dapilnya. Oh, dapilnya sama ya. Karena sudah punya konstituen di situ ya. Waktu pertama kali saya dapatkan suara 32.000. Ya. Itu kalau dihitung kursi nggak sampai 1, Bung Ian. Oh iya, tapi 0,6, 0,7. Ya, tapi dibulatkan. Iya. Seperti itu. Nah, yang kedua kali saya 62.000. Oh iya. Nah, itu sudah full satu kursi lebih. Ya, Bahkan kami mendapatkan 2 di dapil itu. Oh, karena kelebihan ini ya. Nah, setelah yang ketiga tahun 2019 saya mendapatkan 104.000. Di dapil yang sama. Dapil yang sama. Waduh, 3 kali lipat tuh. Nah, tidak begitulah Bung. Enggak, 30-an, 60-an. Yang pertama 32. Iya dong. Jadi artinya penambahan kursi juga nanti itu kan di situ kan? Jadi kami 3. Harusnya sudah hampir 3, tapi belum sampai. Belum memenuhi ya. Hitung-hitungan lah, ya. Nah, yang keempat nanti? Sekali lagi. Masih di situ? Walaupun nama saya Eriko Sotarduga, saya nggak bisa menduga-duga Bung Ian. Ya. Bukan, Pak. Saya tanya dapilnya. Oh, dapilnya tetap? Udah. Kalau saya begini, menilai pembicaraan kita tadi kan, kita baru kenal ya. Saya kenal Anda dari layar aja, dari jauh ya. Tapi saya bisa secara psikologi karena saya guru. Iya. Murid saya itu ada sekitar 6.500 ya. Jadi saya punya semacam ini. Nah begitu kita ketemu tadi, saya benar-benar, jadi nama Anda Sotarduga surprise, saya surprise. Nah, tetapi yang benang merah yang mau saya tarik di sini adalah ya ibu itu memang visioner. Amin. Ya, mengarahkan Anda kan. Nah, ibu saya kan guru high school dulu. Jadi saya pun jadi guru tuh dari dia. Iya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita menjadi kesayangan ibu kita, pelita hati dia, itu tadi, itu yang memberangkatkan Anda. Karena kalau dilihat dari bakat, Anda lebih cocok ke bisnis daripada politisi. Nah, cuman karena kalau bahasa Batak, Anda siolo ajar. Apa yang dikatakan ikut kata ibu, ya itu dia tadi. Jadi Tuhan memberikan ini berkat ini sekian lagi krisis, supaya Anda juga perlu bekerja keras, terus masuk mengabdi ke politik. Karena ibu sendiri juga yang membuat itu, kalau saya bilang. Dan memang begini ya, Bung Ian. Ini kita share ya. Sekali lagi memang kita tidak tahu hidup kita besok seperti apa. Hanya yang kita yakini bahwa sepanjang kita berpikir, berniat baik, kemudian melakukan yang baik. Tidak kita katakan mengambil hak orang lain, terus kemudian kita mau melakukan aneh-aneh kok Bung Ian. Dan sekali lagi memang doa orang tua itu sekali lagi bagi Anda semua yang masih mempunyai ayah ibu, bersyukurlah. Saya sudah yatim piatu, Bung Ian. Sudah tidak ada ayah saya tahun lalu, ibu saya tahun 2000. Jadi persis setelah anak saya yang ketiga lahir, Bung Ian, putra. Ya di orang Sumatera, orang Batak kan itu kebanggaan tersendiri lah. Cita-cita orang tua. Walaupun saya punya komitmen sama istri saya waktu itu, kalau yang ketiga ini juga, ya kita sudah. Kita kan menghargai pemberian Tuhan. Tuhan kan. Jadi 2 yang perempuan, satu yang laki-laki. Terus? Nah setelah lahir itulah, ibu saya merasa tugasnya sudah selesai. 2000 dia berangkat. Nah, seperti jadi ya bagi saya pribadi, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua. Ibu saya tuh, Bung Ian, ini mungkin Bung Ian tidak percaya. Dibohongin pun dibantunya orang. Jadi nih datang, wah itu kan pinter-pinter, biar lari. Dia datang ke sini aja sudah mengeluarkan pikiran, tenaga, perasaan. Udahlah, ikhlas aja. Orang kita diberikan rezeki kok. Udah, jadi mama tahu dibohongin, tahu. Dikasih. Apa dia bilang begini? Saya mungkin belum tentu mendapatkan hasilnya. Dan ibu saya itu sakit-sakitan sampai nggak ada. Tapi nanti saya percaya kamu, adikmu, dan juga keturunan kita, keturunanku, pasti nanti akan merasakan berkah. Sama seperti yang disampaikan Bung Karno itu. Apa tuh? Bahwa mungkin kita belum tentu mendapatkan hasilnya pada saat kita berbuat. Tapi anak kita. Kalau nggak anak kita, cucu kita. Luar biasa. Dan itu saya rasakan, Bung Ian. Aneh-aneh. COVID kemarin, Bung Ian. Cobalah bayangkan.
situasi yang sulit itu tadi saya sudah sampaikan, kita burden sharing, kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, apa yang bisa, secara pribadi juga. Aneh, Bung Yan. Apa itu? Usaha malah berjalan baik pada saat itu. Ya, tapi usaha yang dulu ditinggalkan masih terus? Enggak? Loh, kan saya bukan terus menjadi tadi berdagang Setuju. hasil bumi. Ya, tapi saya akhirnya berusaha di namanya SPBU ada. Oh iya, jadi basisnya properti juga. Properti. Iya, Terus jasanya di atasnya. Iya, kita ada juga sedikit-sedikit namanya pengembangan untuk perkebunan kan. Oh iya. Ayah Karena saya ayah dulu dari perkebunan, dulu walaupun ya. dia bekerja di perusahaan negara, saya mencoba membuka sendiri kan begitu kan. Walaupun dilarangnya. Iya, Nah, anehnya pada saat COVID itu semua berjalan baik, Bu. Iya. Nah, pada saat itu, nah ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati. Pada saat itu hasilnya lebih bagus. Nah, lebih bagus sementara pengeluaran sangat Lebih sedikit. Bagaimana lah ada pengeluaran orang kita nggak bisa kemana-mana. Masak-masak sendiri, apa gimana nggak irit. Iya. Nah, itulah ya kita bisa berbuat lebih banyak. Nah, di saat itu, Bung Yan, jujurlah dulu, properti kan turun pada saat itu. Turun. Ditawarkan. Anda beli? Nggak sampai setengah harga, Bung Yan. Ya, memang ketika itu iyalah. Ketika itu ya. Sekarang udah, tapi Anda sewakan ya statusnya ya sekarang? Ada yang disewakan, ada juga yang kita pakai untuk menjadi tempat, katakan tempat untuk berkumpul. Oh iya. Seperti sekarang kan untuk pemenangan bukan hanya untuk kita tapi untuk juga partai. dan Mas Ganjar kan. Iya. Oh iya. Itulah Bung Yan. Jadi hidup ini percayalah saudara-saudaraku, pada saat Anda mendapatkan satu penawaran yang menarik, mungkin kita belum menyanggupi. Tapi kadangkala pada saat itu kita harus memberikan effort lebih. Harus berani. Iya. Yang penting niatnya baik, bukan kita mau membohongin, bukan kita mau apa. Nah, itu kesempatan-kesempatan itu nggak datang 2 kali, Bung Yan. Iya. Sekarang siapa yang tahu dolar mau jadi 15.200, dugaan saya, seperti nama saya Riko Sotarduga, ya paling 3.000, ya kan? Waktu itu ya? Ya cuman kan pikir-pikir gini, dari 2.600 pun ke 3.000, sudah bersyukur. Iya dong, 20%. Iya kan? 40%, iya. Nah tiba-tiba 15.600, Iya. siapa yang tahu, Bung Yan? Iya. Kan gitu. Iya. Nggak ada terpikir kita mau punya rumah di Menteng. Waktu itu saya di Kelapa Gading sudah rasanya, wah puji syukur. Iya. Gitu. Luar biasa itu. Nah, kembali sedikit tadi mengenai